Netines, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Meli Anggraini di Nesa Station di podcast SMK Negeri 1 Subang di segmennya Nesa Study. Kita masih akan membahas tentang 10 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Subang ini di Nesa Ceren tentunya, karena baru ada beberapa jurusan yang diperkenalkan ke Netines semua di rumah di Nesa Station di segmennya Nesa Study. Kali ini saya saya punya tamu luar biasa sekali. Ini adalah kepala program dari jurusan teknik otomotif atau mungkin yang dulu lebih dikenal dengan teknik bisnis sepeda motor ya Pak. Betul. Pinggir saya sudah ada Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Halo Netine. Ih, luar biasa sekali loh Pak Wahyu. Pak Wahyu ini adalah kepala program dari jurusan teknik otomotif. Pak Wahyu, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana ini podcast pertama kali? Betul, ini podcast saya pertama kali diundang di Nesa Station. Di Nesa Station. Iya gitu Pak. Gimana rasanya Pak? Sedikit nervous karena ketemu Bu Mary. Aduh. Takut ditanya-tanya. Disclaimer dulu Netine, sorry kita pakai baju pramuka ya Pak. Betul. Lagi hari ulang tahun pramuka tanggal 14 Agustus. Selamat ulang tahun Pramuka Indonesia. Selamat ulang tahun juga ya buat Pramuka. Iya, salam Pramuka. Salam. Oh. Salam Pramuka. Salam. Iya Pak, kita mau membahas tentang seputar teknik otomotif nih Pak. Udah siap Bapak? Kayaknya tegang sekali, boleh di hembuskan kalau gitu ya. Kopi ya. Kopi belum datang. Kopi. Halo sinema gitu. Halo sinema ya, bisa nanti ke sinema kita. Silakan Ibu ya. Pak, TO nih Pak, teknik otomotif didominasi peserta didiknya adalah laki-laki. Dan banyaknya guru produktifnya juga laki-laki, bahkan tidak ada perempuan ya, tidak ada, semua laki-laki. Pak, di TO itu kita belajar apa sih Pak? Dan mungkin Netines di rumah sendiri pengen tahu TO itu apa, otomotif yang seperti apa? Baik, di SMKN 1 Subang jurusannya itu adalah teknik sepeda motor atau TSM. Kalau di programnya teknik otomotif, karena teknik otomotif itu luas jangkauannya ya. Kebetulan yang ada di SMKN 1 Subang yaitu salah satu turunannya. Iya. Yaitu teknik sepeda motor. Karena ada kendaraan ringan, mobil, ada sepeda motor, ada alat berat, itu masuknya ke otomotif, kemudian bodi otomotif dan mekatronika itu masuknya ke otomotif. Jadi kita salah satunya yaitu teknik sepeda motor. Seperti itu. Jadi pelajari apa aja sepeda motor yang gimana tuh Pak? Baik, yang dipelajari di teknik sepeda motor itu utamanya utamanya yaitu tentang pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, dan kemudian sekarang ditambahkan ada bisnis sepeda motornya. Contoh bisnis buka bengkel misalkan gitu. Betul. Jadi kita bukan hanya menyiapkan siswa lulusan yang teknisi ya. Bukan hanya jago di bidang teknisinya saja, tapi kita juga siapkan siswa yang akan berwirausaha. Terutama di perbengkelan. Baik itu penjualan spare part atau pengelolaan bengkelnya. Atau dianya juga mungkin mengelola bengkel tersebut, jadi montirnya juga. Betul. Bisa gitu ya. Selain lulusan kita disiapkan untuk jadi teknisi atau mekanik sepeda motornya, kita juga menyiapkan itu tadi, jiwa wirausaha di bidang perbengkelannya. Oke. Dan tidak sedikit loh Bu, alumni kita yang buka bengkel sendiri. Oh, udah banyak. Sudah banyak. Udah bermitra juga nggak sama kita? Pasti. Sudah. Oke. Berarti karena ada linknya. Bukan hanya mereka nantinya akan bekerja sebagai teknisi dan lain-lain ya, mereka juga bisa berwirausaha gitu. Oke. Jadi memang tapi hanya seputaran sepeda motor saja. Iya. Gitu. Yang berkaitan dengan sepeda motor. Oke. Kalau misalkan nih Pak, kalau kita melihat karena banyaknya bukan terlalu, artinya didominasi dengan laki-laki. Tapi perempuannya ada nggak Pak? Untuk angkatan yang sekarang ada. Angkatan kelas 10. Angkatan yang sekarang 25-26 ya. Iya. Ada 3 orang. 3 orang. Cukup lah. Yang terlalu banyak. Cukup sebagai pemanis. Sebagai pemanis di jurusan saja. Karena kalau ngelihat laki-laki semua. Betul. Didominasi oleh laki-laki asli.
Iya asli tuh, masa palsu? Ya, di TBSM nggak ada yang lunak nggak, ya kan? Si bapak. Nggak ada yang lunak, cowok semua. Ew. Gitu. Kalau Oke, kelas 11-nya ada kelas 11 ada satu bertahan perempuan, sekarang satu orang. satu orang. Tapi memang asalnya dari kelas 10 dia Kelas dong. 10 Satu. 2. Oh 2. Cuman gugur 1, sisa 1. Kalau kelas 12-nya 0 banget. Nol banget. Tapi tahun kemarin ada lumayan ya Pak? Ada, tahun kemarin sampai 4. Sampai 4 orang. Itu satu angkatan berapa kelas biasanya Pak? Satu angkatan kita 3 kelas. Itu tuh adil, ada perempuannya semua apa? Kita bagi kalau jumlah peminat yang masuk ke TBSM-nya ya, pada saat pembagian kelasnya kita bagi. Kalau misalkan ada 6 ya berarti 2-2. Kalau ada 3, satu kelas satu cewek, kadang mereka komplain. Akhirnya di satu kelaskan, untuk yang tahun sekarang di satu kelaskan. Karena apa ya? Takut mungkin ya Pak? Apa gimana? Mindset awalnya mungkin seperti itu. Iya, karena kan perempuan. Perempuan ya, apalagi siswa baru. Tapi setelah di kelas 11, kakak-kakak kelasnya mereka enjoy. Iya. Mereka lebih dihargai. Karena mungkin lebih terbawa juga. Betul. Kalau sama anak laki-laki biasanya lebih bebas, anti julid gitu. Iya. Nggak ada circle. Iya, nggak baper Nggak gitu ya. ada. Justru anak perempuan di teknik sepeda motor lebih dihargai daripada anak perempuan ada di circle-nya perempuan. Iya. Ya, saya tekankan seperti itu. Biar mereka juga mau berbaur betul, ya. Betul. Iya. Kalau misalkan dari segi praktek gitu Pak, kalau untuk perempuan sama laki-laki ada daya pembeda atau enggak Pak? Untuk prakteknya sendiri perempuan laki-laki nggak ada bedanya. Sama aja. Sama aja. Karena mereka kalau ditanya sama Bapak emang minatnya masuknya ke situ. Iya. Enggak maksudnya ada dorongan kah dari orang tua? Enggak. Dari kelas 10 mereka karena membulatkan diri untuk masuk TBSM, bukan karena lemparan ya. Bukan karena pengennya ke akuntansi, nggak lolos, masuknya ke TBSM, enggak. Karena mereka kotor-kotoran lo itu main oli gitu. Tapi mereka mau. Tidak harus. Oh, itu mindset dulu. mindset zaman dulu kalau di TBSM itu oli gitu ya. Jangan salah, di TBSM bajunya putih-putih. Iya, itu cepat kotor. Jurusan lain nggak ada bajunya putih-putih. Berani kotor itu baik kan. Iya, tapi mereka bisa menjaga. Iya, oke. Oke, Pak, kalau kita lihat juga kan TSM sendiri punya UP ya Pak? Unit produksi, betul. Iya, kayak bengkel apa, Nesas apa namanya? Garage. Nesas Garage gitu ya. Agak-agak bahasa Inggris ya Pak? Betul. Ya sedikit biar lebih komersil mungkin ya. Lah, itu Pak, kalau UP sendiri untuk TSM itu sudah hanya internal saja apa sudah eksternal ke orang luar juga boleh loh gitu, maksudnya ke bengkel Nesas? Semenjak didirikannya UP kita buka untuk umum, bukan hanya untuk intern sekolah saja, tapi kita buka juga untuk umum. Ya lumayan banyak konsumen dari luar, tapi banyak juga dari dalam keluarga ya, ibu bapak guru, orang tua siswa itu sendiri juga banyak. Bahkan kita banyak kolaborasi di mata pelajaran yang berkaitan dengan produktifnya, sehingga unit produksi kita itu jalan. Cuman ada sedikit kendala, tapi saya tetap dukung loh. Ini himbauan dari Bapak Gubernur, Bapak KDM bahwa Bapak Aing, saya dukung Pak, nggak apa-apa. Siswa kan tidak boleh bawa motor ke sekolah. Nah itu jadi ya sedikit berkurang lah konsumen kita, karena kan siswa nggak bawa motor gitu kan. Iya. Tapi kan masih ada Bapak Ibu guru, saya juga ada pelanggan loh Pak. Betul. Alhamdulillah kepercayaan di lingkungan sekolah juga banyak, jadi yang servis ke TBSM ada. Tapi selain servis biasanya pelayanannya apa aja nih Pak? Kita hanya pelayanan servis, kemudian ada juga pernah yang memodifikasi motornya. Oh ada? Iya. Iya, dirubah jadi motor konvensional, bebek, pengen jadi trail gitu kan, buat ke gunung gitu, dimodifikasi. Ada itu yang mengerjakan siswa? Dibantu oleh siswa. Oh, dibantu oleh siswa, tapi ada guru produktifnya juga. Kita nggak bisa lepas 100% karena konsumen juga kan kepercayaannya tidak 100% kepada siswa. Banyaknya karena masih belajar prosesnya. Iya. Tapi mereka dilibatkan gitu. Iya, selain itu apa tuh Pak? Modifikasi, kemudian servis, penjualan spare part, kita libatkan anak. Bukan berarti kita maksa anak untuk jual spare part alias jual dedet. Enggak kayak gitu, tapi kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Oke, wirausahanya juga nih Pak. Wirausahanya dijalankan. Itu kalau kita mau ke bengkel Nesas itu jalannya kalau umum
lewat ke gerbang utama. ini ke Betul. gerbang Ceren. Iya, gerbang Ceren. Di Oke. gerbang utama. Karena gerbang barat jarang dibuka. Nggak boleh ya, Nggak takut boleh. ada yang kabur. Betul. Ya. Tapi enggak lah, baik-baik lah siswa SMK 1 mah. Bapak mukanya kayak gak meyakinkan. Betul sih. Itu juga jadi bahan pemikiran saya ke depannya. Iya. Buat apa dibikin gerbang ya? Iya. Kalau konsumen dari luar cuma bisa nonton gitu kan. Iya. Padahal kegiatan kita banyak. Ya, itu kedepannya nanti akan menjadi satu gimana apa ya? Ya. Bisa dibuka iya, untuk iya, keamanannya betul. seperti apa. Evaluasi yang nantinya akan diperbaiki lah ya Betul. Pak. Karena mungkin kita juga masih memikirkan bahwa takutnya apa ya, anak itu merasa disediakan gerbang, tapi kan balik lagi kalau misalkan anak-anak yang lagi praktek mungkin ya mereka akan fokus di bengkel saja gitu Pak. Iya. Kalau terkait tentang praktek yang sudah banyak sekali mereka laksanakan, mau itu pelayanan servis, terus modifikasi, luar biasa loh ini sampai modifikasi. Iya. Terus juga ada jasa cuci motor steam, ya, cuci steam gitu ya. Itu Pak, mereka kan pasti ilmunya tidak hanya dari guru produktifnya aja. Betul. Pasti ada guru tamu yang datang atau mitra industri yang mungkin Bapak sudah menggayat mitra industri untuk lebih menguatkan lagi itu jurusan TSM sendiri. Itu dari mana aja tuh Pak mitra industrinya Pak? Kalau diceritakan dari awal lumayan panjang. Iya. Ya. Jangan dirangkum boleh aja. Sebut merek? Boleh bebas. Boleh ya? Oke. Dari awal kita mulai berdiri 2013 teknik sepeda motor itu. Beberapa tahun kita pernah berganti dari teknik sepeda motor menjadi teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian TBSM balik lagi ke teknik sepeda motor. Nah sekarang TBSM teknik sepeda motor lagi ke TSM lagi. Awal kita menjalin kerjasama dengan salah satu produk, salah satu merek yaitu Suzuki. Dan itu tidak bertahan lama, hanya 1-2 tahun. Kemudian kita berganti lagi dengan tetangga sebelah yang semakin di depan. Paham kan yang itu tuh yang ada komengnya gitu kan. Tapi alhamdulillah kita semenjak 2000 apa ya, setelah itu lepas dari situ karena tidak bertahan lama, kita dengan yang satu hati. Ya, dengan Honda. Karena kita lebih fokus ya. Satu hati gitu. Satu aja nggak mau berdua. Honda itu fokus ke selain justru penjualan unit sepeda motornya di sekolah tidak banyak dilibatkan. Mereka tidak jual produk di sekolah, tapi mereka konsen ke dunia pendidikan. Bener. Mulai dari ibu bapak gurunya diikut sertakan sebagai pelatihan, karena nanti kan akan ditularkan ke siswa didiknya. Kemudian siswanya juga diikut sertakan, diikut pelatihankan, disertifikasi juga. Kemudian mereka juga concern kepada kemajuan teknologi. Mereka support kita dari unit sepeda motornya, kita dibantu, dari tools alat-alatnya kita dibantu, special toolnya kita dibantu, sampai ke buku panduan standar atau SOP-nya kita luar biasa sekali, benar-benar sudah satu hati ya sudah Pak. Satu hati, bahkan sampai ke rekrutmen pun dibuka secara besar-besar untuk siswa SMK 1. Siswa SMK 1 Subang. Luar biasa sekali, terima kasih One Heart. Ya, tetap satu hati kita. Tidak berpaling dan tidak akan mendua. Dan selama ini industri pasangan kita hanya itu. Tidak mau merambah ke yang lain Pak? Agak riskan. Belum kalau pindah lagi ke merek yang lain. Karena yang selama ini kita rasakan, kita nyaman di sini, tapi mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan ya. Yang jelas bukan di bidang merek itu ya, merek yang lain, tapi mungkin produk yang lain. Baik itu dari mungkin komponen pendukungnya, dari DID, produk apa, produk ban, mungkin kedepannya kita lebih ke spare part-nya mungkin ya Pak. Karena untuk kebutuhan pendidikan selama ini, alhamdulillah kita tercover dari situ. Terpenuhi sekali. Anak-anak juga nyaman ya Pak? Nyaman. Luar biasa sekali. Tapi kalau misalkan hanya satu mitra Eduka tapi tempat PKL betul banyak. Iya. Tapi apa tempat PKL-nya juga harus berkaitan dengan mitra Eduka tersebut? Nah, sampai ke di MOU-nya
sampai ke rekrutmen Bu ya, uji kompetensi juga masuk, tempat PKL-nya Iya, juga betul. masuk, kita difasilitasi. Nah, dan itu sangat luas. Di Kabupaten Subang sendiri itu kita kan MOU dengan AHM ya, Iya. Astra Honda Motor yang pegang merek. Kemudian kita dibimbing dan dibina oleh PT Daya, main dealer Jawa Barat yang ada di Bandung. Sementara di Jawa Barat, di Bandung bengkel resminya banyak banget. Di Subang aja ada 17 AHAS. Wow. AHAS itu ya bengkel resminya Iya, Honda resmi ya. yang resmi. Nah, kita diperkenankan, dipersilahkan anak-anak yang berkualitas, yang bagus, keterampilannya bagus, punya semangat yang punya tinggi semangat, ya, Pak. disiplinnya bagus, kita arahkan mereka kita tempatkan Ke AHAS di tersebut. AHAS, bengkel-bengkel resmi. Dan juga kita tidak menutup mata ya, jurusan TBSM tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang mungkin yang datang dari keluarga tidak mampu, kita juga fasilitasi. Mereka tetap bisa PKL, tapi ya mungkin tidak di bengkel resmi, boleh juga di bengkel umum atau di bengkel-bengkel partner kita, bahkan di bengkel alumni kita yang sudah punya bengkel yang lumayan besar, mereka mau menampung teman-teman adik-adik kelasnya yang mau PKL di bengkelnya. Yang penting kan mereka ada wadah ya, Pak? Ada wadah. Ada tempat untuk mereka menuangkan hasil dari kompetensi yang mereka pelajari gitu. Iya. Ya, oke Bapak, seru banget sama Bapak ini. Gak kerasa mau akhir. Ya. Bapak pastinya pengen panjang sekali. Enggak juga. Ya gimana di sini ya. Pak, sebelum kita masuk ke segmen penghujung segmen kata terakhir, sedikit promosi mungkin Pak. Boleh. Kenapa sih Pak teman-teman atau netines di rumah yang mungkin sekarang masih banyak kelas 9 yang tahun depan mau masuk ke SMK 1, berminat ke SMK 1 tapi masih pusing milih jurusan. Mungkin ini salah satunya ada promosi dari Pak Wahyu mau memberikan gambaran kenapa sih harus masuk ke TSM. Kenapa harus masuk ke TSM? Kenapa Pak harus masuk ke TSM? Jadi begini, teknik sepeda motor berarti di bidang sepeda motor, iya dong Pak. Selama sepeda motor itu diproduksi ya, baik itu yang Honda, Yamaha ataupun Suzuki, mereka setiap tahun bahkan setiap hari memproduksi sepeda motor, dan suatu saat pasti sepeda motor itu akan mengalami kerusakan. Ya, betul. Sebelum mengalami kerusakan, mereka harus melakukan perawatan. Berarti pasar sepeda motor itu akan terbuka, tidak akan pernah habis. Maka dari itu ayo masuk, peluangnya luas. Bahkan saya minta nih buat para netines yang kelas 9, terutama anak perempuan, mereka akan lebih spesial gitu kan. Sekarang banyak ya sepeda motor dari merek apapun, mereka banyak memproduksi motor matic, otomatis. Buat siapa sih matic itu sebetulnya? Buat para kaum hawa. Buat perempuan gitu loh. Malah motor yang berjenis cab atau bebek terus produksinya menurun. Motor sport yang dikhususkan untuk anak laki-laki, untuk para lelaki malah menurun. Laki-laki malah memilih pakai matic. Banyak sekali matic yang sekarang diproduksi oleh berbagai macam merek. Nah, ini kesempatan besar buat para kaum hawa atau anak perempuan yang mau bergelut di bidang teknik sepeda motor. Seru loh, gitu. Peluangnya besar. Mungkin ya nggak jadi teknisi juga tadi bisa berwirausaha ya Pak. Betul. Banyak sekali peluangnya gitu. Tapi kalau kita misalkan membicarakan peluang usaha kemudian menjadi teknisi, otomatis kan 4 hal yang seperti ketika lulus dari SMK itu kan mau bekerja, berwirausaha, mau berkuliah ya, melanjutkan atau mau lain-lain. Berarti 4-4-nya bisa gitu Pak di TO itu. Di teknik otomotif itu. Iya, lulusannya Pak yang Bapak tahu nih, yang sudah bekerja atau melanjutkan kuliah atau mereka berwirausaha itu persentasenya? Persentasenya yang banyak sih yang kerja. Yang kerja ya. Baik itu di industri, di dunia industri atau berwirausaha. Tidak menutup kemungkinan di Subang di 17 AHAS kita hampir mengisi semua mekanik. Jadi hampir setiap AHAS mekaniknya ada. Dari SMK 1. Dari SMK 1. Luar biasa. Makanya, sekali. Pada saat proses penempatan PKL
kita nggak terlalu kesulitan. Iya. Jadi kita punya koneksi dengan ahas ini, dengan ahas Ya, saya itu. juga jarang ya lihat kalau mau periode masuk PKL Pak Wahyu pusing tuh kayaknya nggak pernah ya, enjoy aja. Ya udah tinggal di bel, butuh berapa kita antar, kita seleksi dulu yang bagus. Karena sudah satu hati itu. Udah satu hati, mulai dari PPDB sampai ke rekrutmennya, Bu. Sampai mereka mau kerja juga difasilitasi. Betul. Yang penting memang anaknya, siswanya yang mau punya semangat tinggi, disiplin yang bagus gitu ya Pak. Yang melanjutkan juga, bahkan sampai sekarang ada alumni kita yang jadi gurunya. Guru di sini? Produktif, di sepeda motor. Oh iya? Iya. Itu banyak alumni dari SMK 1 yang jadi guru? Ada. Berapa orang tuh Pak? Ada 2. Ada 2? Iya. Oh berarti kalau mau lanjut berkuliah juga ngambilnya pendidikan apa Pak? Kalau misalkan TSM pendidikan apa tuh? Teknik otomotif. Oke, berarti jangan ke teknik mesin, tapi ke teknik otomotif. Jadi nanti linier. Oke. Mulai dari pendidikan SMK, kuliah, gitu kan. Kalau jadi guru nanti linier. Iya. Jangan sampai berpindah cabang. Karena beda, otomotif dengan teknik mesin berbeda. Iya, tuh. Nggak cuma lagi berwirausaha dan bekerja loh Netines, tapi kamu bisa melanjutkan ke dunia pendidikannya. Nantinya bisa bantu Pak Wahyu untuk menjadi guru produktif di TSM SMK 1. Luar biasa, peluangnya banyak sekali ya Pak ya. Berarti lulusannya juga banyak, yang kuliah juga banyak, lumayan. Banyak yang kuliah, banyak. Kemudian yang TNI, Polri juga ada. Itu ada yang jadi abdi negara. Iya. Bahkan pada saat kita butuh guru tamu, mereka mau banyak juga. Oke, luar biasa sekali. Berarti jangkauan benar-benar sudah settle lah ya Pak. Iya. Sudah merasa ya udahlah, dengan alurnya sudah enak gitu, Bapak udah tahu. Udah. Makanya kita tidak mungkinlah berpaling ke lain hati. Kita tinggal ya satu hati. One heart ya. Hati. Berarti tugasnya ya tinggal anaknya aja ini, memfasilitasi, membimbing, mengarahkannya gitu. Iya. Tapi punya tantangan gak sih Pak kalau anaknya laki-laki semua gitu? Banyak nggak tantangannya? Tantangannya ya sama mungkin ya dengan jurusan lain juga yang kebanyakannya perempuan. Tapi kita di TBSM, di teknik sepeda motor, yang notabene banyaknya anak laki-laki, kita tidak terlalu sulit mengarahkan mereka, asal kitanya mau saja. Oke. Seperti biasa ya, menerapkan pembiasaan baik, ya lumayan ya, ada gampang, ada yang mudah diarahkan. Gampang-gampang susah lah ya Pak. Ada yang mudah, ada yang susah diarahkan. Itu bervariasi sekali ya Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wahyu. Mungkin terakhir, kita masuk segmen terakhir. Pak Wahyu punya jargon kan TSM biar lebih semangat lagi? Apa ya jargonnya? Biar nanti Netines yang kelas 9 mau masuk ke TSM dia udah tahu. Kalau ketemu Pak Wahyu langsung jargon. Untuk jargon di TSM, kerja cerdas, kerja tuntas. Ya. Rubah mindsetnya. Kerja cerdas, kerja tuntas. Bukan kerja keras. Bukan kerja keras. Mindsetnya dirubah. Kalau kerja keras nggak cerdas buat apa gitu Pak? Betul. Hayo we ditakolan ke baudnya gitu kan. Bapak kumaha ieu muka baudas. Kerja cerdas. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Kalau kerjanya cerdas pasti tuntas. Oke, Pak boleh nggak Pak bareng-bareng Pak sama Meli Pak? Boleh. Gimana? TSM gitu? TSM kerja cerdas, kerja tuntas. Oke, sekali lagi aku mau ikutan. Siapa ya Netines yang di rumah boleh ikutan. 1, 2, 3. Pak. TSM kerja cerdas, kerja tuntas. Terima kasih Pak Wahyu waktunya. Terima kasih Netines. Pak Wahyu jangan kapok mampir ke Nesa Station. Mungkin nanti kita akan membahas lagi hal-hal lebih seru. Pak Wahyu bersama tim mungkin boleh datang ke sini? Boleh sekali. Terima kasih Netines di rumah dan seluruh penonton. Pak Wahyu juga sudah menyempatkan waktunya. Kita ada di penghujung segmen Netines. Kalau misalkan nanti Netines ada pertanyaan dan ada ide untuk segmen Nesa Station yang lebih seru lagi, boleh tulis di kolom komentar ya, di Nesa Station, tentunya di channelnya SMK Negeri 1 Subang. Nanti akan di-share sama tim kami akan eksekusi mau seperti apa nanti tampilan yang akan diberikan ke Netines semua. Terima kasih Netines, saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pak Wahyu, dadah Netines. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.